Hai guys, welcome back to my video. Buat kalian yang stay di rumah aja, jangan lupa buat baca ini. Ya, kita tahu ya, lagi kondisi corona gini gitu kan. Mau ngapain lagi selain produktif daripada rebahan atau ngedrakor? Ya mendingan kita belajar bahasa Inggris. Oke, sekarang kita bakal bahas simple present. Sebenarnya aku udah bahas ya, dulu-dulu simple present. Cuman itu kan kayak dipakai papan tulis atau enggak ngawang gini. Nah sekarang udah ada bukunya, udah ada webnya, makanya kita bakal coba lebih dalam lagi. Gimana sih simple present itu? Oke, kalian bisa buka bukunya di halaman 170 dan cek di www.englishwithmissmena.com. Happy watching! Jadi kita bakal cerita dulu grammar yang paling sering digunakan itu tuh nggak 16 tenses guys. Jadi tenses apa sih yang sering? Nah salah satunya itu adalah simple present tense. Oke, kita lihat dulu ke pengertian simple present tense ini ya. Yang pertama kita akan bahas simple present tense-nya, yaitu pengertian, fungsinya, contohnya, rumusnya, dan ciri-ciri juga soalnya. Wow! Kita bahas secara detail. Oke, yang pertama ada pengertian simple present. Jadi apa sih tenses simple present ini? Simple present tense adalah tenses yang sering digunakan, yang paling sering digunakan ketika kita mengutarakan kejadian saat ini atau kebiasaan yang berulang-ulang, ya. Kejadian yang berulang-ulang. Oke. Setelah kita udah tahu nih pengertiannya, kita langsung aja ke fungsinya. Fungsinya apa? Nah, fungsinya di sini adalah simple present tense berfungsi jika kita mau berbicara tentang yang pertama, habitual action. Apa sih habitual action? Nih, yang dari dulu, sekarang, sampai mungkin nanti akan dilakukan. Contohnya, I always help my mom. Jadi, aku selalu nolong ibuku. Contohnya lagi misalnya, I go to school every day. Itu udah biasa banget ya. Oke, yang lain misalnya I often go to the gym, nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin habitual action atau hobi kalian atau kebiasaan kalian ngapain, kalian bisa pakai simple present tense. Nah, yang kedua ada general truth atau kebenaran umum. Contohnya misalnya semua orang udah tahu kalau matahari itu terbitnya di mana? Nah, kayak gitu contohnya yang paling sering ya kita dari SD. Nah, tapi kalau di sini kebenaran umumnya jadi kayak misalnya semua orang tuh tahu kalau misalnya nih aku tuh penulis kayak gitu, atau semua orang tuh tahu aku tuh penyanyi gitu. Jadi kebenaran yang orang tuh tahu gitu tentang itu. Jadi kita bisa pakai ini. Misalnya she is a doctor. Kalau misalnya di sini contohnya dia adalah dokter. Nah, terus selain habitual action, general truth, kita bisa pakai ini di future time. Tapi untuk sesuatu yang sudah terjadwalkan. Jadi kan kalau misalnya future itu biasanya identik dengan will ya. Tapi kalau misalnya udah terjadwal, kayak misalnya English class begins at 8 tomorrow. Berarti kelas bahasa Inggris dimulai jam 8 besok. Nah, kalau ini nggak usah kita pakai will lagi karena dia boleh, dan dia boleh pakai simple present, ya tentunya. Nah, tapi dengan syarat sesuatu ini yang sudah terjadwal itu. Kalau future time itu boleh ditaruh di simple present asalkan sesuatunya sudah terjadwal. Oke, next. Headline paper, headline newspaper ya. Jadi ini kayak judul di newspaper. Nah, contohnya misalnya ada headline today, ini adalah The Queen of Sweden visits Bandung. Nah, headline today ini apa ya? Coronavirus is coming to Indonesia, right? Ya, jadi headline newspaper boleh pakai ini ya, simple present. Oke, next adalah series action. Digunakan untuk kejadian yang berurutan. For example, misalnya kita mau ngomongin tentang gimana sih caranya bisa bahasa Inggris. Pertama, kalian harus punya buku Bridge Book. Yang kedua, kalian harus
Yang kedua, kalian harus sering-sering buka web www.englishwithmissvena.com. Yang ketiga, kalian bisa tonton YouTube Miss Vena kayak gitu. Nah, itu kan series action ya, how to gitu. Nah, di series action ini ada sama contohnya pertama kayak gini, ketiga, kedua. Nah, kita boleh pakai simple present di situ. Oke. Terus yang keenam yaitu ability atau menyatakan potensi seseorang. Misalnya, dia pintar nih bahasa Inggrisnya, berarti kita bisa bilang he speaks English fluently. Nah, he speaks English. Nah, dia speak Englishnya seperti apa? Apakah bad? Apakah bagus? Apakah perfect? Nah, kita bisa pakai ability. Jadi dia bisa ngapain? Kita juga bisa pakai itu gitu. Simple present. Terus ada imperatif atau kalimat perintah. Don't bring your pet. Jadi kalau misalnya kita mau memerintah seseorang, kita bisa pakai simple present. Contohnya misalnya close the door please. Nah, itu boleh ya. Terus yang ke-8, ini bisa dipakai non-progressive verb atau kata kerja yang tidak bisa berpola be verb ing. Kayak gimana sih kata kerjanya, nanti kita bakal bahas karena takutnya kepanjangan di bagian present continuous abis video ini ya guys. Oke, lanjut ke rumusnya ya. Oke, polanya di sini yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus ngerti dulu apa kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal. Jadi kalian harus tahu dulu dua ini. Oke. Nah, pola kalimat verbal kayak gimana? Kayak di sini ada subject, verb 1, SES, object, dan adverb. Oke, kita langsung aja contohnya ya. She goes to school every day. She doesn't go to school every day. Jadi, penggunaannya itu, jadi kalau are you we day, dia ketemunya verb 1. Nah, kalau she it, dia ketemunya verb s. Jadi kayak gimana sih? Misal, nih kita pakai kata kerja go. Misalnya I go to school. Tapi kalau misalnya subjeknya adalah she, dia ganti jadi she goes to school. Jadi verbnya, ini verbnya ditambahin s. Kalau misalnya si subjeknya she, he, it. Oke, ini udah kita pernah bahas juga ya. Nah, ini juga penggunaan do dan does. Do ini subjeknya untuk I, you, we, they, tapi kalau does ini untuk she, he, it. Jadi, kalau kalian bisa lihat di sini contoh kalimatnya, kalau she dia pakainya doesn't, bener kan? Does, tuh bener. Ya, terus tadi she dia pakainya goes, tapi kalau si subjeknya I, dia nggak mungkin pakai es. Kayak gitu. Oke. Terus pola kalimat nominal di sini, pola kalimat nominal ini ada 3 complements. Complementsnya apa aja? Nah, terdiri dari noun, adjective, dan adverb atau yang sering kita sebut anak ya. Contoh kalimatnya, contohnya misalnya nih, lecturer adalah noun ya, kata benda kan. Nah, she is a lecturer kayak gitu. Terus kalau misalnya negatifnya, misalnya she isn't a doctor ya. Contoh kalimatnya. Ini mah contoh doang ya guys. Nah, terus penggunaan to be-nya adalah, nih, ini to be ya, is, MR ini. To be-nya is untuk si subjeknya he, she, it. Jadi kalau he, she, it, dia pakai is. Kalau am, dia untuk I. R untuk you, we, they. Gampang kan? Oke, lalu kita lanjut ke time signal. Nah, di sini adalah ciri-ciri simple present. Biasanya mereka ada ininya. Usually, habitually, normally, as a rule, generally, gitu. Atau ada every plus time atau adverb of frequency. Nah, di sini kalian bisa baca ya maknanya ada apa aja. Oke, coba kita langsung latihan ya. Soalnya kalau grammar itu sulit kalau misalnya cuma materi doang. Langsung kita latihan ke sini. Nih, nomor 1. She like atau she likes carrot. As I said before, kalau misalnya si subjeknya she, berarti dia harus pakai s. Jadi she likes carrot. Oke, lagi. I. Apakah harus pakai s? Enggak. Jadi I go to school. Oke, good. She. Nah, can atau cans? Jawabannya adalah can. Kenapa? Karena can ini termasuk modal auxiliary. Nanti kita bakal bahas modal auxiliary itu apa. Oke, jadi kalau modal auxiliary itu dia nggak boleh ada tambahan s. Jadi dia biasa aja she can swim gitu. Oke, the children like or likes.
Oke, the children like or likes. Nah, children ini dia dihitung plural, jadi dia pakainya like. Plural itu lebih dari satu, berarti kita pakainya they ya. They like. Kayak lagi ya, terakhir. My teacher drive or drives. Nah, teacher di sini guruku, berarti kita boleh pakai she atau he. Dia kan berarti. Nah, berarti pakainya drives. Gitu. Itu guys, gampang kan? Kalian mau latihan lebih lanjut, kalian bisa langsung buka webnya www.englishwithmisspena.com. Atau misalnya kalian butuh penjelasan yang lebih, kalian bisa langsung buka di sini, Bridge Grammar. Ini udah ada soal latihannya, pembahasannya, dan kunci jawabannya. So, stay tune terus. See you on next video.